Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Nah, kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doanya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Nasya dipersilahkan membacakan surah Al-Baqarah ayat 35-40 ya. Kepada Nasya dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah membacakan doa bersama-sama dan Nasya telah membacakan ayat suci Al-Quran. Terima kasih kepada ketua dan Nasya yang telah membacakan di hadapan kita semua ini. Nah, dengan kita membacakan doa dan ayat suci Al-Quran tadi, dan semoga kita diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini dan ilmu yang kita terima dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Tapi, Ibu lihat masih banyak sampah-sampah yang bertebaran. Siapa yang piket hari ini, nak? Ada 3 orang. Nah, boleh Ibu minta tolong untuk kita sama-sama membersihkan ruangan kelas kita ini supaya kita belajar dengan tentram, aman, dan bersih. Nah, silahkan anak-anak semuanya ambil sampah yang dilihat di lantai ataupun di meja dan dapat dimasukkan ke dalam tong sampah di belakang ya. Ihsan, itu lihat di bawah meja kamu masih ada sampah yang berserakan. Tolong dimasukkan ke tong sampah di belakang ya. Terima kasih. Nah, kita lihat sekarang kelas kita sudah rapi, sudah nyaman kita dalam belajar. Semoga kita dapat belajar dengan baik ya. Nah, Ibu mau tanya sama anak-anak semuanya, apakah masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Oh iya, Ibu lupa mengambil absen anak-anak. Nah, sekarang kita akan mengambil absen ya. Ada teman Ananda yang sakit? Siapa? Oh, Dila. Sudah berapa hari Dila sakit? Oh, 2 hari. Nah, Ibu akan mengabsenan. Yang pertama yaitu Muhammad Andre hadir. Amanda, Bunga, Chandra, Dila, oh iya Dila sakit ya. Doni, Isan, Rena, Romi, Nasya, dan terakhir Yuli. Ya, 1 orang yang tidak hadir ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, Ibu mau bertanya nih sama kalian. Masih ingat nggak materi apa yang kita bahas minggu lalu? Iya, Amanda silahkan. Iya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas tentang materi bencana alam. Nah, minggu lalu kita ada membahas tentang 3 bencana alam. Masih ada yang ingat? Ya, yang pertama banjir. Yang kedua apa? Tanah longsor. Yang ketiga apa? Betul sekali, amin topan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bencana alam berupa gempa. Anak-anak semua tahu apa itu yang disebut dengan gempa? Nah, gempa itu sendiri adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi dari dalam bumi yang dapat menimbulkan gelombang seismik. Nah, gempa bumi ini biasanya terjadi karena pergeseran atau pergeseran dari kulit bumi. Nah, gempa bumi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu gempa bumi vulkanik, yang kedua yaitu gempa bumi tektonik, yang ketiga yaitu gempa bumi reruntuhan. Nah, yang pertama itu kan gempa bumi vulkanik. Anak-anak ada yang tahu apa itu gempa bumi vulkanik? Ya, gempa bumi vulkanik yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Nah, ada yang tahu contoh dari gempa bumi vulkanik ini?
Ya, silahkan Bunga. Betul sekali. Salah satu contoh dari gempa bumi vulkanik yaitu gempa bumi yang terjadi di Gunung Krakatau. Nah, gempa bumi ini menyebabkan getaran guncangan yang sangat dahsyat ya. Nah, dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu ada gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang terjadi dari pergeseran lapisan kulit bumi. Betul, lapisan kulit bumi. Nah, ada yang tahu contoh dari gempa bumi tektonik ini? Ya, silahkan. Betul sekali, contohnya yaitu gempa bumi di Aceh, gempa bumi di Bengkulu, dan masih banyak lagi. Contoh gempa bumi di Aceh contohnya ya. Gempa bumi di Aceh ini menimbulkan getaran yang sangat dahsyat dan memiliki kekuatan skala Richter yang tinggi. Nah, saking dahsyatnya gempa bumi di Aceh ini dapat menimbulkan tsunami yang besar dan dapat menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Betul sekali. Nah, yang ketiga yaitu gempa bumi reruntuhan. Gempa bumi reruntuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan lain sebagainya. Namun, tipe gempa bumi dengan jenis gempa reruntuhan ini hanya berdampak kecil bagi wilayahnya yang sempit. Nah, misalnya saja ada di suatu daerah ada guanya atau tanah yang longsor terjadi, maka gempa bumi itu hanya terasa di sebagian kecil di sekitaran tanah longsor itu berada. Nah, pernah anak-anak semua melihat contoh dari salah satu gempa bumi yang Ibu sebutkan tadi? Dari mana kalian melihatnya? Oh, dari TV. Ya, betul sekali. Ada juga kita melihat dari berita-berita di handphone ya. Ya, itu gunanya televisi sekarang dan digital sekarang. Selanjutnya kita akan membahas tentang akibat gempa bumi, akibat yang ditimbulkan dari gempa bumi. Yang pertama yaitu ada dampak fisiknya, yang kedua yaitu dari dampak sosialnya. Nah, dari dampak fisik itu sendiri terjadinya bangunan yang banyak hancur, tanah longsor akibat dari goncangan tersebut, banyaknya terjadinya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat dan retak, dan masih banyak lagi. Nah, dampak yang kedua yaitu dampak sosialnya. Dampak sosial ini berupa apa ya? Iya, betul sekali, menimbulkan kemiskinan. Kenapa dapat menimbulkan kemiskinan? Karena bangunan yang roboh tadi, karena usaha orang menjadi terhalang, rusak, dan lain sebagainya. Itu dapat menimbulkan kemiskinan serta kelaparan bagi korban yang terkena. Yang ketiga yaitu dapat menimbulkan penyakit, berbagai macam penyakit ya. Yang keempat yaitu bila gempanya berskala memiliki cakupan yang besar seperti yang di Aceh tersebut dan terjadinya tsunami, juga dapat bisa melumpuhkan politik dan ekonomi masyarakat di sekitar. Nah, sangat bahaya bukan? Iya, tentu saja. Kemudian yaitu kita belajar tentang cara menghadapi gempa bumi. Cara menghadapi gempa bumi. Ada yang tahu cara menghadapi gempa bumi? Apa itu? Ya, betul sekali. Kita tidak boleh panik, tidak boleh langsung cemas dan langsung berlari kemana-mana tidak tahu arah ya. Kita harus bila ada gempa kita dapat melindungi kepala kita, misalnya kita berlindung di bawah meja atau kita menjauhi rak-rak buku atau lemari, karena saat terjadi gempa bisa saja rak-rak buku atau lemari itu terjatuh dan dapat membahayakan diri kita sendiri. Selanjutnya kita dapat lari ke halaman yang kosong yang aman bagi kita. Nah, bagaimana kalau kita sedang di dalam tempat umum seperti dalam supermarket? Apa yang harus kita lakukan? Ya,
Betul sekali, kita harus mencari jalan keluar. Kita harus senantiasa secepatnya keluar dari ruangan itu karena dapat membahayakan diri kita sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang bencana alam berupa gunung meletus. Nah, gunung meletus itu sendiri merupakan suatu peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi, anak-anak. Betul sekali. Nah, gunung meletus ini merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Kan kita sendiri tahu bahwa di Indonesia ini terdapat banyak sekali gunungnya, dari mulai gunung yang aktif sampai gunung yang tidak aktif lagi. Nah, anak-anak sekalian tahu tidak tanda-tanda gunung akan meletus? Nah, tanda-tanda gunung akan meletus yang pertama, mata air menjadi kering. Biasanya mata air di pergunungan itu sumber mata airnya banyak, namun tiba-tiba sumber mata airnya menjadi kering, anak-anak. Yang kedua yaitu suhu di sekitar gunung menjadi naik. Suhu yang biasanya segar, adem, namun ketika gunung akan meletus, suhu di sekitar kita itu menjadi panas dan naik daripada biasanya. Yang ketiga yaitu tumbuhan di sekitar menjadi layu. Mengapa tumbuhan di sekitar menjadi layu? Karena mata air yang kering dan suhu di sekitar menjadi naik dapat menyebabkan tumbuhan di sekitar menjadi layu bahkan mati. Nah, tanda-tanda berikutnya yaitu binatang di sekitar gunung bermigrasi atau berpindah. Misalnya seperti monyet. Monyet itu biasanya terdapat di hutan-hutan di pergunungan. Namun ketika gunung akan meletus akan memberi tanda-tanda bahwa misalnya monyet itu berpindah ke tempat yang lebih aman bagi mereka. Selanjutnya yaitu sering mengeluarkan suara gemuruh, anak-anak, dan kadang disertai dengan gempa yang berkekuatan rendah maupun berkekuatan yang kuat. Nah, anak-anak sekalian tahu apa hasil dari letusan gunung berapi itu? Apa itu? Iya, betul sekali, akan menimbulkan lava. Lava adalah cairan magma dengan suhu tinggi yang mengalir dari dalam bumi ke permukaan melalui kawah. Selanjutnya yaitu ada lahar. Lahar ini dapat berupa lahar dingin, lahar panas ya anak-anak. Lahar adalah lava yang telah bercampur dengan batuan, air, material, dan lain sebagainya. Lahar sangat berbahaya bagi penduduk di lereng gunung berapi tersebut. Yang ketiga yaitu adanya aliran pasir. Dan yang keempat adanya awan panas, yakni hasil letusan yang mengalir bergulung seperti awan. Di dalam gulungan ini terdapat batuan pijar yang sangat panas dan material vulkanik yang padat dengan suhu yang lebih besar dari 600 derajat Celcius. Begitulah penjelasan dari bencana alam berupa gempa bumi dan gunung meletus ya. Tapi Ibu mau bertanya nih, siapa yang dapat menyimpulkan materi yang tadi? Bagi yang bisa menyimpulkannya, akan Ibu berikan nilai tambahan ya. Ya, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ya, Chandra, silahkan. Pintar Chandra menyimak Chandra tadi ya. Akan Ibu berikan nilai tambahan ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, kepada Rena dipersilahkan. Iya, pintar kalian semua ya. Nah, hari ini yang dapat nilai tambahan yaitu Chandra dan Rena ya anak-anak. Nah, Ibu mau bertanya nih, kan minggu kemarin kita membahas tentang 3 materi ya, 3 materi tentang bencana alam. Nah, Ibu kan ada memberikan tugasnya. Ada kalian semua mengerjakannya? Ya, silahkan minta tolong kepada ketua
dikumpulkan tugas-tugas kawannya dan nanti diantar ke kantor ya. Ya, selanjutnya buat minggu besok kita akan ada materi satu lagi tentang kekeringan, bencana alam kekeringan. Nah, untuk tugas minggu ini Ibu akan memerintahkan kalian untuk mencari masing-masing contoh gambar dari bencana alam gempa bumi dan bencana alam gunung meletus. Bisa dikerjakan anak-anak? Baiklah. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan apabila kita terdapat bencana alam yang tidak kita sangka-sangka. Nah, sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.